Jangan merasa di antara kita paling benar, paling suci, paling utama, seraya menghakimi keyakinan orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai kelompok yang tersesat. Sahabat teras kebinekaan dimanapun Anda berada. Baru-baru ini viral di media sosial, seorang ibu aparatur sipil negara eselon 3, dia begitu sangat emosional dan teriak-teriak melarang tetangganya yang beragama Kristen untuk melakukan aktivitas ibadah di sebuah rumah. Tentu saja tindakan ini tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Terlebih yang bersangkutan adalah seorang ASN eselon 3 dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Kalau kita lihat misalnya peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah, di sana dijelaskan dengan sangat detail bahwa ibadah keluarga itu tidak memerlukan izin. Dan tentu saja ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi secara moral ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap semua masyarakat, tak terkecuali di dalamnya adalah aparatur sipil negara. Kita tahu bahwa pengaruh-pengaruh kelompok radikalisme dan ekstremisme itu menyasar semua lini-lini pemerintahan. Bukan hanya misalnya lembaga-lembaga seperti BUMN tetapi juga ASN. Karena itu kita tentu prihatin dengan berita seperti ini, dan seperti tadi saya katakan, lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus mempunyai strategi aksi bagaimana supaya nilai-nilai Pancasila itu bisa disebarkan secara masif melalui pelatihan-pelatihan. Bukan hanya BPIP, tetapi juga FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, juga mempunyai tanggung jawab bagaimana supaya bisa merukunkan semua umat beragama di Indonesia. Bukan hanya agama yang 6 itu, tetapi juga aliran-aliran kepercayaan. Kita juga lihat misalnya Kemenak itu mempunyai satu program yang sangat prestisius, yaitu moderasi beragama. Sejauh ini saya lihat bahwa moderasi beragama hanya membuat buku-buku yang itu belum tentu dibaca oleh masyarakat, tetapi tidak melakukan aksi-aksi yang strategis yang itu langsung bisa menyasar kepada masyarakat. Saya kira lembaga-lembaga seperti BPIP, kemudian FKUB, Kementerian Agama, dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, harus bersatu, duduk bersama dalam satu meja, merumuskan strategi-strategi aksi yang strategis untuk membina masyarakat, bagaimana supaya mereka mempunyai kesadaran bahwa kita ini hidup di Indonesia bukan hanya dihuni oleh satu agama, oleh satu suku bahasa, tetapi Indonesia ini adalah satu tenda bangsa yang dihuni oleh ragam suku, ragam etnis, ragam agama. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri sering sekali banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz yang menyitir surat yang ada di dalam Al-Quran, misalnya Al-Hujurat 13.
Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang toleransi, tentang pluralisme, tentang bagaimana kita menghargai agama-agama yang lain, dan juga etnis, suku, dan bahasa. Karena itu perjumpaan-perjumpaan kultural, ruang-ruang kebudayaan, perjumpaan-perjumpaan yang memungkinkan mereka untuk bisa bertemu dalam satu ruangan, baik itu berasal dari keragaman agama, etnis, suku, bahasa, mereka melakukan dialog bersama dan merumuskan strategi-strategi aksi bagaimana mereka mempunyai satu tujuan yang sama untuk membangun kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Kebinekaan adalah sebuah keniscayaan, bukan sesuatu yang diadakan oleh pemerintah, tetapi itu sudah menjadi sunatullah dan bersifat given. Karena itu, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebinekaan dan merawat nilai-nilai keragaman. Dan saya kira bukan hanya BPIP, FKUB, Kementerian Agama atau MUI, tetapi juga lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang membawa bendera Wasatiyatul Islam atau Islam moderat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan damai. Setiap pemeluk agama mempunyai tanggung jawab moral yang sama untuk menjaga nilai-nilai kebinekaan dan nilai-nilai toleransi. Mari kita bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan. Jangan merasa di antara kita paling benar, paling suci, paling utama, seraya menghakimi keyakinan orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai kelompok yang tersesat. Bukan kita yang mengadili, bukan kita yang menghakimi, tapi serahkan itu semua kepada Tuhan yang Maha Esa. Terakhir, saya ingin mengakhiri dengan sebuah lagu dari Rhoma Irama. Janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan siapa-siapa. Terima kasih.